Sayyidina Rasulullah Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awdi wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila ruhi Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani wa ila ruhi Sayyid Syekh Muhammad Rashad bin Abdullah Al-Banjari Sayyid Syekh Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Najis Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad An-Ansyara khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila ruhi Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Ahmad bin Sayyid Al-Habib Sayyidil Imam Ali Al-Sinayati wa ila ruhi Sayyidil Imam Sayyid Bakri bin Muhammad Syada Al-Maki wa ila ruhi Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallahu al-karim يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin. Irsyadul ibad. Parun ayyaza parun. Law syakka fi tathhiri 'udwin qabla al-faraghi min al-wudu'i tahharahu wa ma ba'dahu aw ba'da al-faraghi lam yusir. Parun ayyaza parun ini satu cabang masalah daripada hukum wudu. Lau syakka, jikalau ragu-ragu seseorang, fi tathhiri udwin, dalam menyucikan satu anggota wudu, qabla al-faraghi, sebelum selesai berwudu, qabla al-faraghi min al-wudu'i, sebelum selesai daripada wudu, tahharahu, maka hendak
mensucikan dia, anggota yang diragukan, wa ma ba'dahu, dan anggota sesudahnya. Begini, seseorang berwudu, lalu sampai membasuh kaki, dia ragu-ragu, apakah aku tadi membasuh kepala, menyapu kepala apa tidak? Lah, itu bagaimana? Toharah, arti toharah itu bersihkan, sapulah kepala. Nah, setelah sapu kepala, basuhlah anggota sesudahnya. Nampak anggota sesudahnya dia kaki. Kalau dalam sunat telinga. Kalau yang diragukan itu adalah menyapu kepala. Sekarang yang lebih jauh, agak lebih jauh. Kamu sampai membasuh batis. Begitu membasuh batis, timbul keraguan. Aku tadi membasuh tangan sempurna apa tidak? Maka jawabannya tidak sempurna. Paham? Karena hukum asal tidak sempurna. Maka basuhlah tangan, sempurnakan kesucian tangan ini, wa ma ba'dahu, dan anggota sesudahnya. Walaupun tadi diyakini dibasuh kepala, tadinya yakin menyapu, tapi ya membasuh tangan dia ragu-ragu dalam bersucinya. Pahamlah? Maka buliki membasuh tangan, kemudian wa ma ba'dahu, sapu rambut, basuh batis, hanya suci. Kalau begini, kada sah. Orang ragu-ragu di saat membasuh batis, ragu-ragu membasuh tangan tadi sempurna apa tidak, atau sudah membasuh tangan apa tidak. Taharah, basuh aja tangan. Basuhnya tangan karena ini merasa kepala sudah menyapu, basuh batis saya lagi, salah tidak? Tidak sah. Jawabannya taharahu wa ma ba'dahu. Lah kalimatnya, sucikan, bersihkan anggota yang diragukan, berikut wa ma ba'dahu, dan anggota sesudah yang diragukan itu. Kalau yang diragukan tangan, maka basuhlah tangan kembali. Berikut wa ma ba'dahu, anggota sesudah tangan, yaitu kepala, telinga kada wajib, lalu kaki. Paham kan? Wan paham kan? Rahmat. Tadi paham kan? Bol. Nah, berikut sudah selesai. Au ba'dal parogi, atau ragu-ragunya ba'dal parogi, setelah selesai berwudu. Lam yusir, tidak berpengaruh. Lam yusir, tidak berpengaruh, dalam kurung tidak mengapa. Atau dia ragu-ragu ba'dal faraghi, setelah selesai wudu. Sudah basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, telinga sunat, basuh kaki. Setelah basuh kaki berdoa. Begitu berdoa, timbul keraguan dalam hati. Timbul keraguan di dalam hati. Aku tadi apa sudah, apa belum menyapu kepala? Lam yusir, tidak mengapa. Terus saja. Keraguannya itu tidak mengapa, tidak memberi bekas. Keraguannya itu tidak mempengaruhi. Maka wudunya sah terus saja. Kenapa? Sudah selesai. Orang sudah makan, kamu makan nggak baru sudah makan nggak nyawa udah guys. Lah, atau ragu-ragunya begini. Setelah basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, nyapu telinga sunat, basuh kaki, berdoa sudah. Setelah berdoa, naik ke kamar, timbul ragu-ragu. Aku tadi membasuh tangan sempurna apa tidak? Lah, sempurna apa tidak? Ya kalau lah, nah ini kayak apa? Lam yusir, tidak berpengaruh,
tidak memberi bekas, ya tidak mengapa. Artinya apa? Wudunya sudah sah, terus akan aja. Keraguannya itu tidak berpengaruh dalam kesah wudu, wudunya yang sah. Kesahan wudunya. Artinya apa? Wudunya sudah sah, tinggalkan ragu, biarkan ragu-ragu itu terus saja. Wudunya kada usah diulang, dibasuh apa kada usah. Pokoknya wudunya sudah sah. Paham? Jadi antara bila ragu-ragu masih dalam keadaan wudu, maka basuh yang diragu-ragukan, basuh anggota yang sesudah diragukan itu. Karena apa? Masih dalam wudu. Ragu-ragu setelah selesai wudu, kada apa, kada berpengaruh, sama aja sembahyang begitu. Sudah tuntung sembahyang, ragu-ragu, aku tadi rokok apa tidak? Ya sudah, kada apa-apa, jadi masalah selesai sudah. Sudah selesai itu ada jadi masalah lagi. Paham ya? Tapi apabila keraguannya itu masih dalam sembahyang, rahatan sujud atau di waktu sujud timbul keraguan, aku tadi rukuk sempurna apa tidak? Aku tadi rukuk apa tidak? Jadi maka wajib kembali, lakukan rukuk wa ma ba'dahu, dan sesudahnya i'tidal baru sujud kembali, nanti sujud sahwi. Paham Rahmat? Paham? Men. Nah, harus ada. Habis masalah ragu-ragu itu. Berikutnya, wasunanuhu at-tasmiyatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa sunanuhu ay wa sunanul wudu'i, dan bermula sunat-sunat wudu, sunat-sunat dalam berwudu. Ya sudahlah, sunat-sunat wudu aja lah, sudah umum belum? Ya kalau kita rincikan, sunat wudu itu ada 3. Sunat sebelum berwudu, sunat di saat melakukan wudu, sunat sesudah berwudu. Lah, ini umum jadinya. Wa sunanuhu ay wa sunanul wudu'i, bermula sunat-sunat wudu at-tasmiyatu, membaca bismillah. Berarti belum berwudu, membaca bismillah sebelum berwudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sembahyang seseorang bagi orang yang tidak berwudu. La sholata, tidak ada sembahyang, maksudnya tidak sah sembahyang liman la wudu'a lahu, bagi seseorang yang tidak berwudu. Berikut kata Rasulullah, wala wudu'a, tidak sempurna wudu. Tidak bitnya gitu. Bila kata itu tidak bit kita gitu. Wala wudu'a, dan tidak sempurna wudu. Liman, bagi orang lam yazkur ismallah, yang tidak menyebut nama Allah, atau yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. La wudu'a, tidak sempurna wudu, liman, bagi orang lam yazkur ismallahi, yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala alaihi, atas wudunya. Jadi bila orang kada berwudu tidak mengucap bismillah di awalnya, maka wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Maka itu bukan tidak sah. Pahamlah? Berarti mengucap bismillah itu hukumnya sunnah. Rawahu Ahmadu,
rawa meriwayatkan akan ini hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Itu. Summa kemudian ghaslul kaffaini membasuh dua tapak tangan. Berarti ini sunat sebelum berwudu. Kemudian sunat wudu lagi membasuh dua tapak tangan. Sebelum berwudu sunat dulu dibasuh tapak tangan. Berapa kali? Salasan 3 kali. Summa siwaku kemudian bersiwak, bersikat gigi. Bersikat gigi. Bikulli khasyanin dengan tiap benda yang kasar. Bersikat giginya terserah pakai kayu olin enggak, pakai kayu apa enggak, asal kasar aja. Walaupun yang afdal itu adalah kayu erat. Nah, tahu pakai sikat gigi aja. Sunat. Illa lisaimin kecuali bagi orang yang puasa ba'da zawali setelah gelincir matahari atau setelah zuhur. Kecuali bagi orang yang berpuasa, baik orang puasa wajib ataupun puasa sunnah, apabila sudah gelincir matahari dalam kurung sudah zuhur, maka dimakruhkan dia bersiwak. Tidak disunatkan lagi, bahkan dimakruhkan dia memakai sikat gigi atau bersiwak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Rawahu Malikun wasyafi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, jikalau aku tidak menyulitkan atau tidak mempersulit atas umatku, niscaya la amartuhum, aku perintahkan mereka bisiwak, bersikat gigi, ma'akul liwuduhin, beserta setiap kali berwudu. Apa maksudnya rahmat? Laula an asyukka ala ummati, laula an asyukka, jikalau aku tidak mempersulit ala ummati, atas umatku. Bahasa kita, jika aku nih kada hendak mempersulit umat, kada mempersulit umatku, aku suruh bersiwak setiap kali sembahyang, tapi suruhan wajib. Suruhan wajib. Tapi karena menyulitkan umatku, karena mempersulit umatku, maka bersiwak itu terserah siapa hendaknya. Artinya hukum sunnah. Itu tak? Paham nih? Maksudnya satu, ingatkan, ajaran Islam tidak ada yang mempersulit, tidak ada yang mempersulit umat. Agama Islam itu adalah agama yang mudah, kada ada yang sulit. Innama yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Innama yuridu bikumul yusra, hanya saja Allah menghendaki kalian dalam beragama itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kalian itu sulit dalam beragama. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Jadi ingatkan, dalam agama itu ada jenam sulitnya. Paling kita jenam anggap sulit, padahal kada dalam beragama itu sulit. Ngalihnya bang ujar pondokan aku kawin. Nah, mempersulit itu manusia sendiri. Sebenarnya kawin itu kada ngalih, cuma ada pemuluh
ada wali, ada saksi, ada nang akad nikah, ada perempuannya, ada maharnya. Mahar ini jadi maharnya Nabi mengatakan biar sebungkai utas besi aja masalah. Kada bisa, kada kawak mah ada akan utas besi, walau melajari Fatihah aja jadi kawin. Nalina kawin dong, kendali. Nang jadi sulit itu adalah orang-orang yang hendak melarangi jujuran itu aja. Lalu ngalih iya namanya itu kada usah di Makkah itu kada kisah dari lamun di Makkah itu ikan banyak banget jumlah nang doha-doha itu jangan dikira ikan. Kenapa? Karena di Makkah itu orang kawin jangankan berisi gawian, dia harus menyiapkan gedung dan resepsi perkawinan mungkin bisa resepsi yang mewah. Harus ada punya gedung, kemudian resepsi yang mewah. Cukuplah 100 juta? Tidak cukup. Makanya orang-orang Arab kawin ke Indonesia, jujuran 100 juta itu murah. Itu murah bagi mereka. Oh ternyata begitu ke Indonesia ngalih lagi, jangan 100 juta, menjujur selawi juta, 30 juta, 40, 50 juta, pondokan ngalih. Maka banyaklah pondokan jomblo. Bila ada paksa jual keumaan, paksa jual keumaan. Nah siapa nang maulah ngalih? Nang maulah ngalih itu kan kita aja sebenarnya. Nah kenapa? Karena kita hendak aruhan, karena kita hendak pelaminan, hendak resepsi dan sebagainya. Yes. Jadinya apa? Jadinya susah. Bukannya nyaman, dia udah berjujuran. Nah masalah kan itu aja, masalahnya anak kawin makanya. Itu loh. Lamun ini sudah Ramadan, ikam tuh Ramadan umpama cinta lawan seorang perempuan, dia pun mencintaimu. Bukan doang, biar cinta saling cinta itu karena harus kawin. Amun cinta kada berkawin kedusaha. Kenapa gue cinta-cintaan kada kawin? Main-main. Tapi juga cinta lawan kain itu berbeda ya. Cinta-cinta kawin-kawin, karena kada semua orang cinta kawin, kada orang kawin cinta, bujur aja. Itu bujur aja itu terawat. Cuma pun cinta percaya kada kawin kan dosa ku cinta. Apa-apa. Amun kawin kada cinta, paraya juga. Nabi aja menyuruh kawin karena cinta, amun kada karena cinta jangan kawin. Artinya zawas bila hubbin jafa, kawin tanpa cinta itu kehancuran. Kawin tanpa cinta itu penderitaan. Kawin tanpa cinta itu sengsara. Mbak itu cinta tanpa kawin menderita juga. Allah. Nah lalu bikai umpama orang sudah kada lawain ini. Apa cinta itu dilarang? Ini kalau mereka jawab cinta itu dilarang lah. Amun cinta itu dilarang. Ramatnya Zulaiha itu kada mau jatuh cinta, ada jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman kada jatuh cinta kepada Ratu Balkis. Nabi Yusuf kada jatuh cinta kepada Zulaiha, jatuh cinta Nabi Yusuf. Masa orang jatuh cinta kada boleh? Kada. Cinta itu anugerah Allah. Kada kau diulah-ulah. Kau boleh diulah-ulah salah. Kada tahu. Cinta itu memang pemberian Allah Taala. Cuma nang dilarang itu semi. Nah bunga-bunga cinta itu nang dilarang. Apa wan bunga-bunga cinta itu? Hah? Wan? Nah iya, nah hendak perjalanan berdua, apalagi nang sampai nah itu nang kalau masalah jatuh cinta, manusia kada kau melarang, mau polisi aja kada kau menangkap. Kau tangkap polisi orang cinta,
Kau ikan tuh mencintai bini orang tengah polisi leh, ada kawan. Nang kada boleh itu membawa bini orang, kada apa jual bawa bini orang, asal itu kamu cek. Allah, nyoba mikir kan, ya lelah, ya sama, zaman dulu modernnya kada apa ya sudah, ngaran jatuh cinta tuh jatuh ya sudah. Kalau ada, nah ya kalau lewat nambah kayaknya ini, buat macam-macam ya Umar lah, lewat WA lah, lewat Facebook lah, lewat nambah macam-macam kayaknya. Ayo sudah, nama tiap malam mengganak mobil aku kawin. Itu tuh lalu ujar nang calon mendoa, aku terima bila jujurannya 50 juta. Cincin emas 10 gram. Tak amat tambah lagi. Aku lagi itu ada kawai kan apa kawin ya? Apa ada kawai? Aku mana selamanya ya lagi? Enggak itu, bukan dah itu apa namanya? Bila ulun nggak ada kawin, ulun bunuh diri. Ulun sudah cinta mati, ulun mundokan gitu. Daripada anak bunuh diri, kawin akan aja sudah. Kawin akan. Pemikiran dia mundokannya sudah. Ikam cinta hal, ulun cinta. Ujur, cinta. Anda bisa duit itu. Namanya berisi. Ulun berisi pistol aja. Allah, ulun bisi kitab ada, ulun belajar ini, insya Allah ulun membimbing anak bini apa bisa aja. Masalah memberi makan ini, ulun insya Allah bisa aja mencari. Cuma munagan menjujur, ulun 30 juta, 50 juta berada. Ujian 60 juta, suruh mereka berdatang. Nah, selamat sudah. Nah, penjujurannya ada salah larang dah. 100.000 rupiah sana mana kawin kali lah. Tapi ujumannya aku kan udah karakannya, kami udah ada urusan belanja, kada berenjangan jadi, ada betah apa punya. Mbah ya Allah, konokan mah aja kada berenjang, kada betilaman, aku aja. Jadi masalah itu. Oh aja, mana sakit kah hidup? Tadi sama ulun ada sakitnya. Hidup ini lawan cinta bahagia. Oh, hebat 30 tahun ini. Mau ulah sulit itu siapa? Kita nggak mau ulah sulit. Agama Allah Tuhan nggak ada mau. Agama menyuruh sulit tidak. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Laula anna syukana ummati la amartuhum bismillah. Jika ada ujar Rasulullah, seandainya aku tidak mempersulit umatku, niscaya aku perintahkan bersikat gigi setiap kali berwudu. Namun karena itu mempersulit umatku, terserah saja. Bagi siapa yang mau, maka hendaklah sebelum berwudu bersikat gigi itu. Bagian daripada kesempurnaan dalam berwudu. Rawahu Malikun, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Habis dari setelah masalah buudul, karena buudul itu nomor 2, yang penting bersiwak dulu, bersikat gigi. Aku jerman bersiwak tiap kali kada keudulan ya, nah kada disuruh buudul, baru sikat gigi dulu. Sunat sebelum berwudu bersiwak, bersikat gigi. Sumal mutmadatu, kemudian berkumur-kumur berapa kali? 3 kali. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke hidung. Sunat sebelum berwudu memasukkan air ke wudu. Berapa kali? 3 kali. Cara pelaksanaannya,
lebih baik digabung dijadikan satu, sekaligus berkumur-kumur, sekaligus beristinsyak, memasukkan air ke hidung dengan cara 3 kali. Ambil banyu, hirup ke muntung, hiup ke hidung, hembuskan. Ambil banyu, hirup ke muntung, hiup ke hidung, hembuskan. Ambil banyu, hirup ke mulut, hiup ke hidung, hembuskan. Ini yang lebih afdal. Kalau tidak sekaligus, berkumur-kumur dulu, baru beristinsyak. Sunat. Untuk apa? Sudah dibahas dalam kitab Fathul Mu'in. Wal mubalaghatu fihima, dan bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, limuktirin, bagi orang yang tidak puasa. Bagi orang yang tidak melaksanakan puasa, disunatkan dalam berkumur-kumur itu mubalaghah, bersungguh-sungguh. Maksudnya jangan asal-asalan bujur-bujur, berkumur-kumur sungguh-sungguh. Agar apa? Agar kotoran, sisa-sisa makanan di mulut kita ini keluar. Masukkan air ke hidung sungguh-sungguh agar bisa membersihkan hidung kita. Berikut bisa mencium apa bau banyu. Limuktirin bagi yang tidak puasa. Limuktirin bagi yang tidak puasa. Bagi orang yang berpuasa, silahkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi dengan syarat jangan bersungguh-sungguh, jangan lebih dari 3 kali. Kapan? Mau sebelum zuhur atau sesudah zuhur boleh berkumur-kumur. Bersiwak sesudah zuhur makruh. Berkumur-kumur orang puasa sesudah zuhur boleh, asal jangan berhimat. Arti berhimat itu 1, jangan lebih dari 3 kali. Yang kedua, airnya secukupnya. Kalau lebih dari 3 kali, kemudian airnya itu tergelincir masuk ke dalam rongga, puasanya batal. Puasanya batal. Atau dia berhimat 3 kali aja, tapi berhimat menguruk banyunya banyak banget, pas tetaguk, batal puasa. Kenapa? Mubalaghah, bersungguh-sungguh. Sunat berhimat dalam berkumur-kumur bagi orang yang tidak puasa. Bagi orang yang puasa, berkumur-kumur bermubalaghah hukumnya makruh. Berikut, wajam'uhuma bisalasi ghurafin, ai sunat menghimpunkan. Ya, ada paham menghimpunkan, menggabung berkumur-kumur dan beristinsyak. Berkumur-kumur dan beristinsyak digabung jadi satu. Ya, kayak tadi, ambil banyu, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, hembus. Ambil banyu, masukkan air ke hidung, hembus. Sekali gawija, itu nih sunat, itu sunat bisalasi ghurafin. Sunat telah lamun wudu panjer bakai udul. Nah, pak ulama ada yang memakruhkan sebelum zuhur ke apakah berwudu sebelum zuhur tapi pakai udul, makruh. Makruh itu sama dengan merasai gangan. Makruh. Kenapa? Ada rasa udul, ada apa? Kalau rasa udul itu masuk ke hulukum sini, batal puasa. Batal puasa. Kenapa? Itu memasukkan udul ke dalam sini. Makanya berwudu atau bersikat gigi sebelum fajar kalau pakai udul. Kalau sesudah subuh sepanjang siang kada usah lagi pakai udul. Apa hukumnya? Makruh. Makruh. Habis. Wal istinsyaru, dan disunatkan istinsyar. Istinsyar itu menghembuskan airnya, jangan ditaguk. Aku ngomong-ngomongnya sekali ditaguk, hasil lah sunat wudu hasil. Ngomong-ngomong, ya. Nah,
Komor kamu nabuk kedatawan orang jir aku puasa aja. Kedatawan orang jir. Nah iya aku menahan kata ada nyaman deh orang makan ada makan kundur dalam misi aja. Kenapa aku? Ini urusan manusia ya kalau urusan puasa bukan urusan lawan manusia, urusannya lawan Allah. Lalu kita ada akal kehausan yang leleh kehausan banyunya jernih wudu buka-buka kok ditaguk batal puasa. Sunat wudunya bang hasil lah jika orang kada puasa bakumur langsung ditelan airnya hasil, tapi sunat lagi dihembuskan banyunya nyaman dia ditaguk aja sudah kada apa-apa, asal jangan puasa aja silakan kada apa-apa boleh ya, tapi sunat dihembuskan. Titik wa mashu kullir ra'si dan sunat wudu menyapu sebijian kepala, menyapu sekalian kepala. Sudah lelah dicendohkanlah, tidak perlu lagi lah dicendohkan, menyapu sebijian kepala. Di saat menyapu kepala itu hukumnya sunat lah. Nang wajib menyapu sebagian rambut atau kulit kepala, tapi sunat diratakan ke sebijian kepalanya. Wal uzunaini dan menyapu dua telinga zahiran wa batinan, luar dan dalam. Sunat menyapu dua telinganya. Jadi menyapu telinga itu hukumnya sunat aja. Orang berwudu kada ingat basuh telinga kada apa, atau bersilah kada basuh telinga kada apa, sah aja wudu. Rukun wudu itu biar jelas ya, kalau niat membasuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, basuh kaki. Adapun menyapu telinga itu hukumnya sunat, kada masuk rukun wudu, sah aja bila kada dibasuh telinganya. Ayat Qur'annya Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ma'al ka'baini. Basuhlah mukamu, ya Allah, basuhlah kedua tanganmu beserta dua sikumu, sapulah kepalamu, basuhlah kakimu beserta mata kakimu. Habis. Wa tahlilu sya'rin kasipin min lihyatin, dan sunat menyelat-nyelati bulu yang tebal dari janggutnya. Di masuha masuha kena itu nah atau kayak itu nah diselat-selati waktu masuha itu sunat lah, diselat-selati ya. Lamuninya berjanggut, ditanya ada berjanggut, janggutnya tabal lah. Bila janggutnya tabal, sunat diselat nabi nah bersuha. Nah, atau sudah bentung kayak baju bahasa nah, itu bahasa boleh jadi diselat-selat. Wa aridin ini jabis. Kok bisa lah? Lihat, nah kamu gak bisa lah, Pak. Buahkan mana sih? Ramai kamu. Double lah. Wa asabi'il yadaini, dan sunat mentahlil jari-jari tangan bitasbik dengan berpancak. Ini bodoh. Nih. Nah, sunat nang ini nah. Tasbik ini nah, tasbik kena malah ini bila bodoh tu nah saudara lah. Nah dua kali, nah tiga kali nah tasbik ini kena kiri tasbik juga kena tasbik ija ini tasbik kena nah tasbik lah, nah tasbik gitu. Warijlaini, dan dua kaki sunat menyelat-nyelati dua kaki min asfala, mulai aspal. Lain aspal di buka lain.
mulai bawah aspal dari bawah, mulai bawah bikin ciri yadihil yusra dengan jari kelingkingan tangannya yang kiri. Ini nah, waktu bodoh nggak batis sunat diselah ini contoh batis lah, ada salah batis jadi ya. Ini contoh batis nih kakina ini batis. Lalu waktu membasuh itu ini sunat diselat-selati pakai ini pakai kelingkingan jalan bawah. Nah, kita bila batis kiri lawan kelingkingan kanan. Nah, digusok-gusok kayak itu kan. Nah, diselat-selati ngarannya nih. Ini takhlil ngarannya bahasa kitab takhlil. Nah, waktu basuh hukumnya sunat, lamun kada kayak itu pang sah saja, asal basah lah, ada betahlil lain terus jadi iya, saya penguliran ini pang. Tahlil ada kadang-kadang ya, kadang-kadang betah. Kalau dipakai ilmu itu ditahlil betis dong basuh. Ada juga. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah atani Jibril datanglah aku. Atani Jibril mendatangi kepadaku oleh malaikat Jibril. Faqala kemudian berkata Jibril, uji Jibril iza tawaddata fakhallil lihyaka. Iza tawaddata apabila engkau berwudu fakhallil lihyataka. Selak-selatilah janggutmu. Selak-selatilah janggutmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan itu hadis oleh Imam Ibnu Syaibah. Satu dulu. Rasulullah itu berjambut lah, Rasulullah itu berjambut lah, mana? Di rumah nggak menjawab ini. Padahal kan berjambut bersama melihat, ada melihat kedua macam, melihat lawan mata, melihat lawan ilmu. Rasulullah itu berjambut berapa? Berjambut, saat berjambut nanti. Rasulullah itu janggut lah, janggut gelap. Nah, Rasulullah panjangnya janggut Nabi itu siapa? Sampai ke sini kan Nabi berjanggut. Namanya si buta gua hantu. Ada. Nabi berjanggut sampai mana? Qabdatan. Nabi itu segenggam ini aja, Nabi janggut ke sini aja Nabi ini. Itu jangan Nabi kan datang sampai ke sini, kalau sampai ke sini. Wah, yang baik. Nabi berjanggut, tapi janggut Nabi itu segenggaman ini aja nah ingat sini aja segenggaman aja nah segenggaman aja kada nah jambang tabal ke janggut Nabi kada tabal kada tipis. Bilanya tabal Nabi itu berjanggut tabal, maka kada wajib membasuh ke dalam, menyampaikan air ke dalam akar janggut. Bilanya tipis wajib. Nah Nabi itu berjanggut, tapi kategorinya kada tebal, kada tipis, sedang. Tapi masuk hukumnya tipis, kada wajib sampai ke dalam. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, apabila engkau berwudu, selat-selatilah janggutmu. Nah dia menyelati mulai bawah ke ini. Orang Arab ketujuannya dijapai jenggot, tujuannya. Mau kita sarik kayak namanya japai jenggot. Rawahu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan ini hadis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khallilu baina asabikum
Khalilu selat-selatilah baina asabikum di antara jari-jarimu di saat berwudu. Di waktu berwudu membasuh tangan, selat-selatilah jari tangan. Di saat berwudu membasuh kaki, selat-selatilah di antara kaki-kakimu. Kenapa? Karena la yukhallilullahu bainahuma bin nari, tidak menyelat-nyelati oleh Allah Ta'ala di antara keduanya dengan api neraka. Cuma qala wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang tidak menyelat-nyelati. Lil aqab, bagi orang yang kada menyelat-nyelati, celakanya minan nar, daripada api. Maksudnya kada sekejam itu ada orang bisa aja gara-gara kada menyelat-nyelati kaki dan tangan ini, kada sempurna wudunya, pada akhirnya wudunya itu kada sah, akhirnya neraka. Lamun kita nih menyelat-nyelatin digosok kayak ini tangannya lo dia kayak ini. Coba kita wudu dolah kayak ini ini rasa nahap kalau ini ditaruh tanda basuh Allah, ini wajib dibasuh lah, wajib kalau ini nah supaya nahap, diselat-selati kayak ini nah kalau kita kadang menyelat-nyelati ini lah dikhawatirkan kalau dia ragu ini kada terbasuh, kada sah wudunya, dan ini bahaya. Membasuh kaki diselat-selati juga supaya satu dipastikan air itu sampai ke dalam, sampai ke semua anggota kaki. Yang kedua, melaksanakan, ada ulama yang mewajibkan supaya jangan karena hukum wajib lakukan sunnah itu dan kita yakin liput. Maka oleh mazhab Syafi'i hukumnya sunnah dapat pahala sunnah. Rawahu Ad-Daraqutni, meriwayatkan Imam Daraqutni. Kemudian wadalkul a'dai, dan sunat wudu dalkul a'dai, menggosok anggota. Sunat dalam berwudu itu anggotanya digosok. Berarti ini keran lah, ini karena berwudu. Dalam wudu sahaja, kada menggosokkan itu sahaja. Ini karena wudu itu aja kada digosok-gosok, sahlah sahaja. Sahaja. Pas waktu membasuh batis dicucur itu aja digosok kada, sahlah sahaja. Sunat cuma sunat digosok. Ini basuh tangan ini kan digosok. Kalau ini kan adanya kayak ini kan digosok. Ini kan digosok digosok kalau waktu basuh tangan itu digosok kalau hanya kadenan kayak ini cucur, kemudian cucur. Enggak digosok kalau sahlah sahaja. Kena basuh batis gosok, batis itu digosok. Sunat. Lamun kada jika tidak bergosok bang, ini kerannya basuh gitu aja dicucur gitu aja, tapi basah sahlah saja, cuma ketinggalan sunat wudu. Wa ayyakula salisan akhirahu, dan sunat membaca 3 kali di akhir wudu. Mustaqbilan ilal kiblati, hal keadaannya menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi, mengangkat 2 tangannya. Wa basarahu, dan mata memandang ke atas, jelas sama. Walau a'ma, sekalipun dia buta. Nah, padang dibaca sunat 3 kali dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah atau wasallam. Sunat dibaca 3 kali. Mak panjangnya dia sekali kan mereka lihat. Sunat dibaca 3 kali, 1 kali sudah hasil sunat.
maka kebiasaan kita hanya membaca sekali, aturan 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la, itu kan boleh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baca 3 kali. Sunah. Itu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Boleh ya? Sekali-sekali aja. Ya boleh gitu. Sunatnya cuma sunat diulangi 3 kali. Nah, kayak itu langsung 3 kali, umpama nang langsung seberetan diulangi 3 kali, boleh. Mulai nih, bobodo mata ke atas lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Dah sekali. Sunat diulangi 3 kali. Nah, paham mah? Nah, terserah aja, anak sekali boleh, hasil sudah. Anak lebih baik 3 kali. Berikut wa ayyaqra'a inna anzalnahu ba'dahu kadzalik. Wa ayyaqra'a, dan sunat membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Ba'dahu, sesudah doa tadi. Kadzalik, seperti itu juga 3 kali. Jadi munnya dipanjangkan gitu, nah bolehlah gitu, habis wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Ulangi 3 kali. Munya ada waktunya, sunat 3 kali. Setelah itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Sambil berjalan boleh lah, boleh. Hanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Berapa kali? Baca 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, man tawaddoa, siapa yang berwudu, laki-laki kah, bini-bini kah, wudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia kemudian memperbagusi wudunya. Wudunya diperbaikinya sempurna dalam membasuh muka dengan sunnah-sunnahnya. Tangan dibasuhnya wajib dan sunnah-sunnahnya. Nyapu kepala wajib dan sunnah-sunnahnya. Nyapu telinga, kemudian nyapu kaki. Kata Rasulullah, setelah dia selesai, summa rafa'a basarahu ilas sama, kemudian dia mengangkat 2 tangannya, memandangkan matanya ke atas. Waqala, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nang itu tuh asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nang sampai Muhammad dan Abdul Rasulullah, sampai di situ
Ujar Rasulullah, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, yadkhulu masuk ia min ayyiha dari pintu surga syaa yang dia hendaki. Namanya kayaknya hendak surga, pintu surga yang 8 terbuka. Terserah itu dia mau masuk yang mana. Asal setelah berwudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man tawaddaa, barang siapa berwudu, faqala ba'da faraghihi, kemudian dia membaca setelah selesai wudunya, subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Sama aja yang di atas tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, atau subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaika. Apa kata Rasulullah? Kutiba bi warakin, ditulis itu doa di 1 lembar kain atau daun. Summa ju'ila fi tabi'in, kemudian ditok, dijadikan pada 1 setimpil. Falam yaksir ila yaumil qiyamah, kada hancur itu lembaran sampai hari kiamat. Rawahul Hakim. Maka para malaikat selalu memohonkan ampun. Yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang membaca surata inna anzalnahu fi lailatul qadri, surah al-qadar, fi asari wuduhi, setelah dia berwudu, marratan, 1 kali. Siapa yang membaca surah al-qadar 1 kali setelah selesai berwudu, kana minasiddiqin, niscaya adalah dia termasuk orang-orang siddiq, tergabung lawan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 1 kali. Wa man qara'a marrataini, siapa yang membaca surah al-qadar inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai selesai 2 kali setelah berwudu, kutiba, dicatat dia fi diwani syuhada, di dalam diwan, catatan buku orang-orang mati syahid. Dia dimasukkan dalam catatan orang yang mati syahid 3 kali. Wa man qara'aha, itu berapa kali? 2 kali. Wa man qara'a salasan, siapa yang membaca surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai selesai berapa kali? Salasan 3 kali. Hasyarahullah, hari kiamat dia dihalau oleh Allah dalam rombongan ma'al anbiya, bersama para nabi. Rawahu Dailami. Di akhirat dia bersama rombongan para nabi, dihandar, dihalau, digiring ke padang mahsyar. Rawahu Dailami, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Dailami. Titik. Kemudian wa taslisu kullin wa tawajjuhu lil qiblati fi kullin wa qarnun niyati bi awwalis sunanil mutaqaddimati ala ghaslil wajhi li yusaba alaiha wa talaffuzu biha sirran wa ta'ahudul ghusum guduni wa kazal muqu wal lihazu bisababati ila akhirih wallahu a'lam bishawab.